Nokia Asa 303. Bisa layar sentuh, wifi, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan baterai tahan lama. Credimi. Kalian pernah denger nggak nama Nokia Asia? Dulu ini harapan terakhir Nokia buat bersaing di pasar smartphone murah. Warnanya cerah, bentuknya lucu, harganya terjangkau. Kehadirannya mungkin terlalu telat atau justru karena Nokia banget buat zaman yang udah berubah. Di video kali ini gue mau ngebahas kenapa Asia gagal nyelamatin Nokia dari kehancuran. Semuanya di Flashback in Gadget. Awal 2000-an Nokia itu raja. Dari anak sekolahan sampai bos kantoran semua pegang Nokia. Mereka jagonya bikin HP yang awet, simple, dan bisa ngasih fitur luar biasa di zamannya. Tapi semuanya mulai berubah waktu dunia kenal smartphone beneran. iPhone datang tahun 2007, nggak lama dari itu Android juga nyusul. Tapi sayangnya Nokia kayak nggak siap sama revolusi besar ini. Waktu pesaing udah mulai fokus ke layar sentuh dan aplikasi, Nokia masih ngandelin sistem operasi lamanya, yaitu Symbian. Masih pakai tombol-tombol fisik, interface-nya juga ribet banget dibanding Android atau iOS. Penjualannya pun mulai turun. Nokia panik dan mereka coba segala cara buat bertahan. Salah satu caranya mereka coba masuk pasar yang lebih murah, pasar negara berkembang, dan disitulah Asia lahir. Nokia Asia pertama rilis tahun 2011. Namanya sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya harapan. Yes, literally harapan Nokia buat survive. Konsepnya simple, smartphone rasa feature phone. Harga murah tapi bisa WhatsApp, BBM, Facebook, internetan, dan main game juga. Layarnya sentuh, desainnya kecil dan colorful. Cocok banget pokoknya buat anak muda di masa itu. Mereka pakai platform buatan Nokia sendiri namanya Series 40. Bukan Android, bukan Symbian, tapi juga bukan sepenuhnya smartphone. Di awal, Asia cukup laku. Contohnya aja di India, Indonesia, Afrika, dan Brazil, orang-orang beli karena murah dan bisa chatting. Waktu itu BBM dan WhatsApp masih hype banget, dan Asia bisa jalanin itu tanpa perlu beli BlackBerry. Bahkan beberapa model kayak Asia 501 dan 210 sempat booming di kalangan anak muda waktu itu. Tapi pertanyaannya, kalau udah sempet sukses, kenapa nggak bisa bertahan? Masalahnya, Asia itu nanggung. Yang pertama bukan smartphone beneran. Asia nggak punya ekosistem aplikasi kayak Android atau iOS. App Store-nya minim banget, gamenya juga seadanya. Alasan kedua, performa lemot. Walau layarnya sentuh, responnya lambat banget. Navigasinya bikin frustasi. Orang-orang pengen HP murah yang kerasa smart, bukan cuma kelihatan doang. Dan alasan terakhir, persaingan makin kejam. Di tahun 2013 ke atas, HP Android murah mulai banyak banget. Xiaomi, Samsung Galaxy Young, bahkan brand lokal kayak Evercost dan Advan juga ikut meramaikan. Dan yang lebih penting, Android murah makin bagus performanya. Sedangkan Asia, ya gitu-gitu aja. Waktu itu CEO Nokia Stephen Elop ambil keputusan berani, yaitu Nokia kerjasama eksklusif bareng Microsoft.
Jadi mereka fokus ke Windows Phone dan Asia jadi semacam produk sampingan. Padahal kalau Nokia fokus ngebangun Asia jadi Android base, mungkin ceritanya beda. Tapi karena terlalu ngejar Windows Phone, Asia ditinggal setengah hati. Dan kalau kita jujur, Asia nggak pernah dikasih kesempatan buat berkembang maksimal. Akhirnya di tahun 2013 Microsoft beli divisi mobilenya Nokia dan tujuannya jelas fokus di Windows Phone. Sedangkan Asia dianggap produk transisi dan tahun 2014 Microsoft resmi menghentikan seluruh lini Asia. Nggak sampai 3 tahun sejak rilis, produk yang tadinya jadi harapan malah dikubur hidup-hidup. Kegagalan Nokia Asia sebenarnya bukan karena produknya buruk, tapi karena posisinya nanggung dan strateginya nggak jelas. Nggak cukup smart buat jadi smartphone, terlalu mahal buat jadi feature phone, dan nggak punya waktu buat berkembang karena keputusan manajemen yang berubah-ubah. Sayangnya, Asia datang di saat yang salah, dengan pendekatan yang kurang tepat. Hari ini Asia cuma jadi kenangan, simbol dari usaha Nokia buat bertahan, tapi juga pelajaran tentang pentingnya adaptasi dan fokus. Kalau dulu Nokia lebih terbuka ke Android atau ngasih Asia kesempatan lebih besar, mungkin cerita mereka beda. Tapi ya sejarah nggak bisa di-undo, Ctrl Z, nggak bisa tuh. Gimana menurut kalian? Pernah punya Nokia Asia? Oke, segitu aja info yang bisa gue sampein di video kali ini. Oh ya, kalau lu lagi cari HP-HP jadul atau mau bernostalgia, gue udah siapin link pembeliannya di deskripsi bawah. Dan kalau lu suka konten kayak gini, coba tulis di komen, kira-kira next kita bahas apa lagi. Segitu aja, gue Rio, signing out.